menjelaskan mapping tentang perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama, pengertian perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Nah, di sini perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, yang kedua, ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, sistematis, yang kedua, progresif, dan yang ketiga, berkesinambungan. Yang selanjutnya, teori perkembangan. Pertama, teori Sigmund Freud. Yang kedua, teori Erik Erikson. Ketiga, teori behavioral. Keempat, teori Jean Piaget. Yang selanjutnya, teori John Bowlby. Selanjutnya, teori Albert Bandura. Dan terakhir, teori Lev Vygotsky. Yang selanjutnya, hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Kedua, hukum tempo perkembangan. Ketiga, hukum masa peka. Keempat, rekapitulasi irama perkembangan. Selanjutnya, hukum kesatuan anggota badan. Dan terakhir, hukum keperluan belajar. Nah, selanjutnya di sini ada fase-fase perkembangan. Menurut Freud, pertama, fase oral, yaitu 0-1 tahun. Kedua, fase anal, 1-3 tahun. Fase ketiga, fase valis, yaitu 3-5 tahun. Fase laten, 12-13 tahun. Fase pubertas, 12-13 tahun sampai 20 tahun. Dan fase terakhir yaitu fase genetal, yaitu fase kematangan. Nah, di sini juga ada pengertian peserta didik. Apa sih pengertian peserta didik itu? Nah, di sini yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan informal, formal maupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri peserta didik. Pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Kedua, peserta didik yang berkembang belajar. Dan yang terakhir, peserta didik yang ingin menjadi diri sendiri. Judul selanjutnya yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Apa sih pengertiannya? Yaitu bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Dan judul terakhir yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, meliputi perkembangan, yaitu proses yang tak berakhir. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke